Jika saya menyebut Laskar Pelangi, saya yakin kalian pasti tahu lokasi yang akan kami singgahi berikutnya. Ya benar, Kepulauan Bangka Belitung. Oh iya, tahu nggak sih kalian kalau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya adalah bagian dari Sumatera Selatan. Namun saat ini menjadi provinsi sendiri bersama Banten dan Gorontalo pada tahun 2000. Tentunya kalau pariwisata Bangka Belitung ini dari segi daya tariknya hampir tidak ada beda dengan daerah-daerah lain. Karena di daerah lain juga mengedepankan budaya, mengedepankan keindahan alam, mengedepankan keramahan masyarakatnya. Tetapi Bangka Belitung ini sangat spesial. Keindahan alamnya itu beda dari yang lain. Di samping pantai, berbukit, ada keindahan-keindahan pantai yang memang beda dengan negeri lain, daerah lain. Pasir putih, berbatu, dan apalagi sekarang UNESCO Geopark di Belitung itu sudah menjadi bagian daripada yang tidak bisa kita pisahkan dalam rangka kita meningkatkan ketertarikan wisatawan untuk datang ke Bangka Belitung. Nah sekarang bagaimana kita mengendorse dan membuat pariwisata di Bangka Belitung ini menjadi lebih maju dan menjadi magnet bagi para wisatawan. Nah itu kita tentunya memiliki strategi. Nah tentunya segmen-segmen mana yang akan kita arahkan, kita sudah bisa arahkan. Tentunya ke depan ini salah satu strategi kita untuk mengundang para wisatawan ke daerah Bangka Belitung ini adalah bagaimana kita memperbanyakkan event-event yang sifatnya event sport tourism. Olahraga kita sandingkan, kita kolaborasikan, dan kita sinergikan dengan wisata. Nah, ketika orang hadir ke Bangka Belitung, tidak saja mereka bertanding, berolahraga, tetapi mereka juga kita sisipkan mereka untuk menikmati keindahan alam daripada Kepulauan Bangka Belitung ini. Kehadiran UMKM di saat pandemi ini adalah salah satu faktor sekaligus indikator di mana pertumbuhan ekonomi sangat sekali dipengaruhi oleh para UMKM. Memang kita merasakan sekali begitu banyaknya UMKM kita ini hadir di tengah-tengah masa pandemi dengan berbagai kreativitas yang mereka miliki, mereka bisa bertahan. Kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang terkadang kebanyakan di masa pandemi ini banyak yang tutup karena mereka merasa tidak aman, tidak waktunya untuk berinvestasi karena dunia lagi labil. Tetapi beda dengan UMKM, mereka bergerak karena ini suatu kebutuhan. Bagaimana mereka harus bekerja untuk hari ini dan hari esok. Terkadang kalau hari ini tidak berhasil, mereka tidak bisa bekerja untuk hari esok. Nah disinilah kehadiran UMKM memberikan dampak yang positif. Kecil memang, tetapi komunitas mereka ini besar, dan ini harus menjadi perhatian daripada masyarakat, perhatian daripada pemerintah. Bagaimana kita membantu UMKM ini agar tetap stabil dan memberikan kontribusi yang besar kepada ekonomi kerakyatan, sehingga ketika hadir UMKM di situ, itu pertanda bahwa ekonomi tumbuh. Nah, bagaimana kita terus memberikan upaya agar kehadiran UMKM ini selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Karena dari masyarakat untuk masyarakat, dan karena masyarakat UMKM ini tumbuh. Sehingga resikonya pun ini bisa dirasakan sangat kecil sekali untuk menjatuhkan ekonomi kita. Lokasi pertama yang akan saya kunjungi adalah Rumah Pengasingan Soekarno. Bangka menjadi lokasi di mana Bung Karno dan Bung Hatta bersama-sama diasingkan di masa revolusi kemerdekaan pasca agresi militer Belanda kedua pada 18 Desember 1948. Hatta didatangkan ke Bangka pada 22 Desember 1948, sedangkan Soekarno 2 bulan setelahnya, yaitu pada Februari 1949. Keduanya menempati lokasi yang berbeda. Hatta berada di sebuah wisma di atas Bukit Menumbing, sedangkan Soekarno di Kota Muntok.
Nah, hari ini saya sudah sampai di rumah pengasingan Bung Karno yang ada di Muntok. Muntok ini di Sumatera, bagian dari Bangka Belitung, di mana di sini Bung Karno itu mengadakan beberapa kompromi supaya diakui kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Dan disinilah cikal bakal terjadinya perjanjian Romroyen yang akhirnya diteruskan menjadi konferensi meja bundar yang mengakhiri penjajahan Belanda di Indonesia. Kita lihat ke dalam. Iya, saya mau ketemu sama orang nih, sama bapak-bapak yang jagain di sini. Nanti ya kita tanya-tanya sama. Loh, Tia? Hah? Kak Bayu? Detia? Kak Bayu? Detia? Kak Bayu? Kok ada di sini juga? Ya ampun. Bentar, pakai masker dulu. Oke. Mana pacar kamu? Aku sendiri, Kak. Aku tuh pengen kesini banget soalnya. Pacar kamu nggak dibawa kan? Enggak. Yes, kalau begitu. Aduh. Kok kamu kesini mau ngapain? Aku mau datang ke sini tuh karena aku mau tahu tempat pengasingan dulu pahlawan-pahlawan kita sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oh, ya. Oke, kalau begitu kita masuk ke dalam ya. Akhirnya aku ada temennya, nggak sendirian. Iya. Aku nggak nyangka kamu juga soalnya skripsinya kuliahnya sejarah ya, apa sastra ya? Iya, aku kuliahnya tentang sastra. Kalau aku kan tapi ngambil sastra Jawa, cuman kan karena menyeluruh lah ya, Indonesia kan semuanya kan satu kesatuan. Jadi aku kemanapun aku suka kalau tentang Jadi sejarah. suka soal sejarah. Nah, ini penting banget nih. Jadi sejarah Indonesia diakui kedaulatannya itu di sini. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, itu kan Belanda masih melakukan agresi kan? Agresi atau ya mencoba untuk menduduki Indonesia lagi. Betul. Nah, makanya Bung Karno diasingkan oleh Hindia Belanda ke rumah ini. Oh. Iya, kita lihat ke dalam yuk. Boleh. Oh ya, dan ini juga namanya dia masih menggunakan bahasa Belanda ya, Kak? Betul. Van Bangka begin the victory. Dari Bangka lah awalnya kemenangan. Wah. Ini nih dari Muntok, Bangka. Dari Muntok. Iya. Akhirnya aku tahu dan bisa langsung ngeliat nih lokasi tempat dulu Soekarno-Hatta dan Bung Hatta di sini. Jadi di sini nih Bung Karno yang pidato menyapa rakyatnya semua. Nggak kebayang sih zaman dulu ya kan di sini warga semua dan mereka memperserukan buat kemerdekaan Indonesia. Iya, itu dia makanya. Kita lihat sini yuk, Ti. Ini bangunannya benar-benar masih kayak dulu kayaknya ya, Kak, belum direkonstruksi gitu ya. Bukan bangunan zaman lama ini sih. Tuh dari kasurnya aja masih sederhana banget. Iya. Tuh. Wah, jendelanya. Tuh, ini ruangan-ruangan kamar-kamar semua yang diasingkan di sini. Mungkin penjaga-penjaganya kali ya. Bisa aja. Karena kan waktu Bung Karno dibawa ke sini, Bung Karno udah jadi presiden. Iya, betul-betul. Sudah memproklamasikan kemerdekaan. Nah, ini dia. Tuh, waktu itu ibu kota Indonesia itu ada di Yogyakarta. Terus Belanda melakukan pengeboman. Ini waktu Bung Karno dipindahin, pesawatnya berhenti di situ dari Parapat Medan ke Bangka sini. Menggunakan pesawat Catalina. Iya. Februari 1949. Wah, ini bajunya. Oh iya, dan ada fotonya juga berarti ya? Iya. Yang pakai baju ini. Kiai Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia. Ada tongkatnya juga masih. Betul. Karena kan zaman dulu pasti kakek-kakek tuh bawa ini kan? Bukan. Itu tongkat komando maksudnya. Oh, tongkat komando. Aku bukan udah tongkat tahu. gini. Yang aku lihat-lihat sekarang kan Tongkat bukan kayak kakek. Iya, Oh, kayak gitu. Karena kan nggak ngelihat. Oh, ini dia. Ini kursi yang yang tadi di kita luar. lihat di depan. Oh iya, betul-betul. Ini ada bapaknya. Mana? Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Oh, ya saya dengan Bayu. Iya. Saya Tia. Tia Saya dengan Bapak. Alfani. Bapak Alfani. Iya. Bapak, kita lagi mau belajar sejarah, mau iya. denger cerita seputar rumah ini. Waktu itu dalam rangka apa sih Belanda membuang atau mengasingkan ke sini, Pak? Kan pemerintah Indonesia itu dianggap tidak ada. Jadi intinya pengasingan itu, pemerintah Republik Indonesia itu dianggap tidak ada. Tidak ada lagi pemimpin lagi. Nah, makanya mereka diasingkan.
Makanya sebelum diasingkan, Bung Karno dan kawan-kawan kan segera membuat pemerintah darurat sementara PDRI tadi. Dengan harapan perjuangan PDRI, perjuangan eksistensi keberadaan negara kan. Siapa tahu mereka diasingkan nanti ditembak mati kan. Kalau di bukunya takut digrendet gitu. Jadi perjuangan keberadaan negara lewat PDRI. Perjuangan gerilya itu kan membuktikan bahwa negara itu masih ada perlawanan. Negara kita masih ada perlawanan kok. Betul. Itu perjuangan itu Pak PDRI Dirman di Yogyakarta. Iya. Jadi ada arti pentingnya itu begini. Selama ini kita hanya tahu tempat pengasingan kan? Betul. Ternyata Bung Karno di sini ini melahirkan suatu ekonomi perjuangan namanya. Ekonomi perjuangan tuh modal dikit, untung besar, waktu cepat. Lahirlah konsepsi pimpinan tadi. Masuk konsepsi pimpinan ini terkenal dengan tres bangka kan? Gimana tuh maksudnya? Ekonomi. Jadi perjuangan cara ekonomi tadi begini. Dengan waktu yang singkat, dengan tidak banyak mengorbankan biaya manusia, harta benda, jadi modal dikit, tapi dapat untung yang besar. Untung yang besar apa? Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia itu. Maka hasil perjuangan di sini. Jadi ekonomi perjuangan kalau Bung Karno sebut. Ekonomi perjuangan lahirlah konsepsi pimpinan yang dikenal tres baru atau tres bangka. Tres bangka itu isinya apa tuh? Perjuangan diplomasi. Oh. Nah itulah jadi tuntutan mereka kayak di sini kan, yang di meja ini. Tuntutan waktu duduk di belakang hanya kalau mau berunding, pulihkan dulu pemimpin Republik Indonesia, kembalikan dulu mereka ke Jogja, baru kita bicara gencatan senjata. Nah, waktu itu emang sudah ada usulan untuk gencatan senjata dari Belanda. Sudah, karena kita kan waktu Linggarjati kan, dikhianati, harusnya tanggal 1 Januari janjinya Indonesia merdeka kan. Betul. Ternyata malah ketua delegasinya masuk ke Rangkeng, ke Menumbing. Makanya Pak Dirman itu tidak percaya akan ada perjuangan diplomasi selanjutnya. Makanya perjuangan di sini hanya taunya cerita-ceritanya tempat pengasingan, tapi inti isinya itu bahwa seperti judul kan Van Bangka Begin the Victory tadi. Artinya dari Bangka dimulainya kemenangan, datangnya kemenangan itu dari Bangka. Oke, jadi apa yang dilakukan Bung Karno dan juga delegasi-delegasi Indonesia nih? Intinya ya, intinya mencari dukungan dari luar. Dukungan dari luar tuh buktinya begini, negara kita kan sudah terpecah belah nih, federasi kan. Iya. Untungnya negara federasi ini justru memenuhi syarat untuk berunding kan. Ada perwakilan negara. Ada negara RI, negara Kalsel, ya, negara Sumtim. Nah kan unik kan, negara Pasundan. Nah justru dengan adanya ini sudah cukup syarat sebagai untuk berunding ke Belanda. Berarti ada dukungan. Dan itu cerita itu yang didengar dunia. Iya. Iya, karena kita ada satu cerita miss ya yang hilang ya. Selama kita lihat foto-foto di sini tidak ada tampaknya foto Belanda ya. Prajurit ya. Karena ada sang penjamin tadi. Sang penjamin? Iya, ada sang penjamin tuh KZ Zainal Abidin itu, dia menjamin menemui komandannya, Tuan percaya terhadap saya, kalau Tuan percaya terhadap saya, jauhkan prajurit itu dari para pemimpin Republik. Makanya setelah dikabulkan, Bung Karno bisa menjalankan politiknya. Dari KZ Abidin ini semua masyarakat bisa ketemu. Sebelumnya dilarang kan? Pak, tapi ini kenapa sih bendera Australia, Jerman sama Amerika di sini? Itu Perancis ya? Komisi 3 negara. Ya, perwakilan Komisi 3 negaranya itu kan dari Amerikanya, Belgianya. Komisi 3 negara ini diundang sama PBB. PBB mengutuskan. Karena kan ini dari misalnya gini, pertemuan pengasingan ini kan sampai masuk ke India nih. Mereka adakan negara-negara yang berpartisipasi, adakan acara perundingan. Maka lahirlah resolusi itu, segera bentuk BFO, segera berunding. Jadi kalau mau berunding itu bentuk BFO dulu. Nggak bisa langsung asal Enggak. Ya? Karena mungkin juga dari di India itu mungkin ada titipan ya. Karena negara-negara yang ikut ini banyak negara bonekanya kan. Termasuk Bangka. Bangka ini tidak masuk di wilayah RI. Negara satuan bagian. Dulu. Iya. Maka mereka diasingkan di sini. Di samping tempat pengasingan Bung Karno, ternyata sang saka merah putih ini ceritanya selalu mengikuti kemana pemimpin. Kejadian Jakarta waktu proklamasi dikibarkan.
Agresi 1, ibu kota jatuh, pindah ke Jogja kan. Iya, pindah ke Jogja. Waktu pindah ke Jogja kan dibawa Pak Husein Mutahar, Bapak Kepanduan. Itu dipisah 2 sangsaka merah putihnya. Biar nggak ketahuan Belanda. Oh, jadi merah sendiri, putih sendiri. Iya, dipisahkan. Ternyata Jogja jatuh, Husein Mutaharnya sempat jadi tahanan kota kan, kabur ke Jakarta. Ketemulah Pak Sujono. Pak Sujono Hadinoto ini yang boleh membawa bendera. Makanya waktu membawa sini, Pak Husein Mutahar tuh menjahit kembali di lubang yang sama. Hanya ada salah jahit 2 cm di ujungnya. Nah, itu sejarah perjalanan Sangsaka. Nah, sebelum pulang tadi kita sambung dari Sangsaka tadi. Kan sebelum dibawa pulang tuh Sangsaka diambil lagi, diserahkan Abang Muhammad Yusuf Rasidi di sini. Makanya Bung Karno menangis terseduh-seduh tuh di ruangan ini. Di ruangan ini waktu menerima sambil mencium Sangsaka merah putih. Nah, itu historis enaknya itu ya. Jadi Bung Karno menangis terseduh-seduh saat mau pulang sambil mencium Sangsaka merah putih. Nah, kita ke kamar Bung Karno. Kami sebutnya kamar kangen ya. Kamar kangen tuh. Iya, Bung Karno rindu sama istrinya. Beliau foto di sini. Fat, ini adalah gambar Mas pada waktu sehari di Mentok, kurus ataukah gemuk. Mas. Jadi ini benar-benar tulisan aslinya. Iya, ini lantainya tuh. Sama ya. Oh iya, bisa posisinya juga sama. Tulisan juga Mentok kan, bukan Mentok. Iya. Jadi lebih nasionalis karena syarat satu kabupaten Mentok. atau kota itu harus berbahasa daerah dan nasional. Betul. Jadi untuk pembangunan kita di sini, rehab kita harapkan siapa tahu para pemimpin kan dengar nih cerita kita nih. Iya, tergugah hatinya, bangkit jiwa nasionalisnya. Iya, betul. Harus buktikan bahwa rakyat Bangka lebih republikan katanya kan. Pak, ini tempatnya terbuka buat siapapun datang Iya. ke sini ya? Iya, Mas, tidak setiap ada hari? istilah libur kecuali hari Lebaran. Oh gitu. Jadi tidak berlaku tanggal merah, Iya tetap dong, kalau buka. lebaran kan makan ketupat dulu Iya. Bapak di rumah. Ini foto-fotonya, ini cerita sejarah, dapat banget di sini ya. Masih lengkap dia. Lengkap loh. Oke. Wah, udahlah kalau begitu. Kita mau ngucapin terima kasih nih Pak. Oke, sama-sama. Udah ditemenin untuk keliling rumah, apa nih? Rumah persinggahan? Iya, Pasanggarahan itu kalau bahasa Sangsekertanya kan rumah persinggahan. Rumah persinggahan. Pasanggerahan. Iya, disinilah tercipta dan tersimpan banyak sejarah yang akhirnya kedaulatan kita diakui oleh dunia dan membuat Belanda mengakhiri penjajahannya di Indonesia. Terima kasih banyak Pak, Ya, sama-sama. sudah menceritakan semua sejarah yang ada di rumah ini. Salam hormat kami buat seluruh rakyat Bangka yang ada di sini. Ya, semoga Yang- lebih republikan. Makanya, karena ya itu, Fun Bangka begin the victory. Iya, harus Oke. bangga ya. Dari Bangga. Mentok untuk Indonesia. Dari Iya. Mentok untuk Dari Mentok Indonesia. Tia, ikut aku yuk. Kemana Kak? Kan Bangka ini terkenal dengan timahnya. Makanya sekarang aku mau ke tempat UKM Pewter Bangka yang bikin kerajinan tangan dari timah. Mau tahu nggak? Ih, mau dong, kamu ikut boleh ya? Boleh, let's go. Nah, ini dia tempatnya. Tuh, ada Pak Win. Selamat malam Pak Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, akhirnya sampai juga ke sini. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Kenalin teman saya nih. Oh iya. Tia, mau ngeliat-liat soal timah karena kan kita tahu nih Pulau Bangka ini Muntok terutama kan Iya. komoditi timahnya kan luar biasa. Betul, Pak. Perhatian dunia dari abad pertama. Betul Pak. Makanya pengen tahu hasil dari timah kan bisa jadi cendera mata tuh, dikerjain jadi macam-macam souvenir. Ini Tia pengen tahu, mungkin Pak. persiapan untuk ya souvenir nikah ya? Ya bisa jadi, doakan secepatnya aja Pak. Nanti biar saya langsung Amin, kesini amin, ya amin. Kak. Insya Allah. Sama amin. siapa tapi? Ya itu dia belum ketemu jodohnya Kak. Belum ketemu. Kan udah punya. Kan dia nggak tahu. Ini tanya-tanya nih sini nih. Biasa sini Aku aja. sini aja dong, nggak apa-apa dong. Pak Win, Iya. boleh diceritain nggak Pak Win? Ini
mulai usaha menjadi sebenarnya apa nih Pak? Membuat souvenir ya? Iya. Sejak kapan Pak? Kalau saya sejak tahun 87 Pak. 87 masih sekolah sih waktu itu. Dari ada perusahaan PT Timah di kita sini kan. Karena kita penghasil timah terbesar waktu itu kan saat itu. Dan penghasil timah itu identiknya sama kerajinan pewter Pak, yang di Pewter? ya kayak di negara-negara tetangga kita, Thailand, Malaysia. Mereka udah lebih maju dulu untuk kerajinan pewter timah ini. Tahu nggak pewter apa? Baru mau nanya pewter Iya. apa Pak? Pewter itu nama kerajinannya. Dia termasuk menggunakan logam paduan yang mayoritas masih 97% timah putih. Timah putih yang dihasilkan di Pulau Bangka kita. Oke. 3%-nya ada tambahan tembaga sama antimon untuk lebih mengeraskan dan lebih mengkilatnya lagi, lebih tahan lama dia. Nah biasanya untuk apa aja nih Pak? Kalau yang utama saat ini ya kita paling buat souvenir, cindera-mata atau tropi-tropi. Trofi kejuaraan gitu Trofi ya. kejuaraan. Kalau dulu kan masih banyak yang lapangan-lapangan golf itu. Lapangan-lapangan golf. Iya, timah. Lagi mau buat kapal ya Pak? Ini. Lagi mau buat kapal ya tergantung pesanan aja. Ambil aja, Sekarang. ambil. Iya. Boleh dipegang. Boleh pegang Pak? Tidak berat sekali. Berat sekali? Oh berat lumayan. Baru kerangkanya nih. Ini souvenir ya Pak? Iya. Ini baru kerangkanya belum jadi ya? Belum jadi. Udah berat. Baru kita bikin kayak bodinya dulu gitu. Oh oke. Jadi sebenarnya cara membuat menjadi souvenir misalnya Pak, jadi kayak gini deh, ini untuk apa nih? Itu untuk cangkir minuman nanti. Kalau ada cangkir wine atau cangkir teh. Ada atasnya lagi Karena gitu dia ya? punya, ya kalau yang seperti ini kan nanti buat teh atau buat kopi. Nanti untuk t-shirtnya atau t-shirt gitu. Karena dia punya kelebihan kalau dari timah ini. Apa tuh? Dia bisa nahan suhu. Oh, iya, Jadi dia suhu lebih ruangan, lama. ya kalau dia minuman hangat yang kita masukin ke dalam sini, kita taruh di ruangan terbuka aja gitu, bisa tahan hangatnya tetap hangat gitu. Kayak tumbler. Ya seperti tumbler Oh, betul. tumbler. Kalau begitu nanti kalau udah menikah, Kalau orang kita kamar bilang lo kayak, lapisin kayak timah, apa? Biar kenapa tuh? tetap hangat. Kayak termos. Ya, kalau orang kita yang awam bilang Termos. termos. Oh, betul, termos. Tetap iya. kejaga suhunya ya Pak? Menjaga suhu dia. Jadi kalau gini kan banyak yang orang-orang dari Taiwan yang pas kunjungan aja ke Bangka atau punya keluarga di Bangka, mereka beli ini kalau pulangnya tuh oleh-olehnya ini. Dulu banyak sih kalau namanya pengrajin timah, tapi dia masih pakai timah putih dan timah hitam yang dicampur. Itu banyak di Jakarta yang bikin-bikin piala-piala apa itu. Dulu awalnya orang-orang Bangka semua, orang-orang etnis Chinese itu, mereka ngerjain itu. Itu juga mereka turun-temurun Pak. Dari mungkin kakek moyangnya. Begitu juga yang waktu kita kunjungan ke Royal Selangor ya mereka ceritanya seperti itu. Kalau kita kerja seperti ini Pak, memang harus turun-temurun. Iya. Gitu ya. Dulu awalnya kita bikin ini, mungkin ada sekitar 50-an orang itu sebetulnya wanita Pak, untuk tenaga kerjanya. Gitu. Kalau di luar sana malah wanita. Nah mereka mungkin lebih halus, lebih teliti. Oh iya. Ini kalau kita lihat sosok Pak Win ini ya salah satu pejuang masa kini yang mempromosikan Bangka satu itu. Kedua nggak cuman mau jual mentahnya aja nih barang timah ini. dikreasikan. Ini kan komoditi yang kebanggaan kita nih di Indonesia. Tapi udah dikreasikan jadi bentuk barang, udah gitu juga ya mempekerjakan beberapa orang, banyak orang dengan alat seadanya, tapi banyak keluarga yang bisa dihidupi dan kondisi pandemi memang tidak mudah ya Pak ya, Iya, tapi tetap ini masih bisa bertahan. tetap bisa bertahan, bisa survive. Harapannya ke depan apa Pak Win? Harapan kita ya ke pemerintah atau ke apa untuk kayak kita pengrajin kecil ini tolong. Tapi memang banyak sih Pak, perhatiannya cukup banyak lah. Oke, dari perhatian pemerintah. udah cukup. Mereka promosiin, tapi kan kita kalau barang-barang seperti ini nggak cukup promosi Pak. Teknologi yang utama untuk pengembangannya lebih lagi. Sekarang ini kan banyak anak-anak sekolah yang selesai kadang-kadang nggak mampu atau apa mencari pekerjaan sulit Pak. Kita banyak kasih pelatihan. Tapi nanti setelah itu mereka nggak dilanjutkan karena terbentur apa modal awalnya, keinginan. Kalau kita nggak kuat benar-benar keinginan ya nggak jalan lah pokoknya. Saya memang tekad dari awal saya Pak, saya sama orang tua dulu kan, pokoknya saya mau usaha sendiri lah. Saya nggak mau kerja sama siapapun, kerja sendiri lah pokoknya kan. Siap. Apapun yang saya dapat ya alhamdulillah sampai sekarang. Terima kasih banyak Pak Win Oke. sudah menerima kami di sini. Kita boleh ngeliat ke dalam nggak Pak? Boleh, Bentuk-bentuk boleh, yang barang-barangnya ya. Mari silakan. Yuk.
Siapa tahu Tia ketemu mau kasih souvenir kawinan kapal keruk gitu. Betul. Iya kan? Kapal keruk. Buat ini, ntar Boleh. bayangan honeymoon. Waduh. Wah, ini nih Pak nih. Tuh. Iya. Ini finisi ya Pak? Iya, bentuk pinisi. Kan nenek moyang kita orang pelaut. Betul. iya. Tahu nggak lagunya gimana? Nenek moyangku. Oh. Jadi kita bikin. Jadi Bagus mengkilap ya? ya Pak, tapi ya Pak, beda tadi yang di depannya. Beda. Nanti jadi akhirnya seperti ini dia. Dari itu kita oles, Gede kita banget itu kerjain. tapi ya. Ini udah detail nih Pak, keren Pak. Ih, bangga saya Pak. Pak Win terima kasih banyak, tetap Oke. semangat, tetap sehat. Iya, Yang penting harus, Pak. Pokoknya Harus kita tunggu semangat. karya-karyanya yang selalu Insya Allah. keren dan semakin mendunia. Betul. Kami pamit ya Pak. Oke, terima kasih. Terima Oke, kasih, Pak Win. mari Pak Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak. Ya, oke Tia. Wah, seru banget ya. Parah, seru banget sih Kak Bayu. Oh iya, aku kan penasaran deh, aku kok bisa ketemu sama Kak Bayu ya di Bangka Belitung, emang lagi ngapain sih Kak? Ini aku nih udah kota ke-7 loh datang ke sini. Wah. Jadi sebelumnya itu di Rengas Dengklok, aku ditemenin sama Justin Zero Logic. Udah gitu kita ke Bandung, ke Penjara Bancai, itu ditemenin sama Mang Budi Dalton. Terus langsung ke Blitar ditemenin sama Baby Faye. Terus ke ND Flores ditemenin sama Deluye. Terus ke Brastagi Medan kemarin ditemenin sama Jenda Munte. Janda Munte. Terus di Bengkulu setelah itu ditemenin sama Ica Putri Pariwisata Bengkulu tahun 2018. Dan sekarang di Bangka Belitung seneng banget bisa ditemenin sama Detia. Aku juga seneng loh ketemu sama Kak Bayu nih. Iya, jadi aku tuh lagi napak tilas bareng sama Tempo di program Jelajah Negeri Mencari Pahlawan Masa Kini. Makanya kita datang ke rumah-rumah pengasingan Bung Karno saat memperjuangkan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan, sekaligus ketemu dengan para UKM yang kita tahu sebagai pahlawan masa kini. Betul. Nah, makanya kita juga mau ucapin terima kasih nih buat yang sudah mendukung program ini. Ada Mitsubishi Motors Indonesia, Bank BNI, Citylink, KIS 95,1 FM, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Bengkulu, Pemkap ND, dan juga Pemprov Bangka Belitung. Terima kasih dan kita ketemu lagi di program yang lain. Oke, saya pamit ya. Kau mau kemana besok? Aku pengen ke pantai aja. Wish, mau ngapain? Aku mau cari ilmu lagi di sana. Ilmu dari siapa? Adalah pokoknya kita cari ilmu sama nelayan-nelayan sekarang. Ya udah, boleh kalau begitu cari ilmu sebanyak-banyaknya. Asal jangan cari masalah, oke? Udah dong Kak Bayu. Ya hati-hati ya. Ntar dulu, kamu ngapain di tempat orang? Ikut.